Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, ulangi satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ciri-ciri penghuni surga kata Rasulullah termasuk dari 4 adalah yang pertama afsus salam, yang suka menebarkan salam, memberi salam dan menjawabnya. Jadi alhamdulillah yang insya Allah yang menjawab salam saya doakan semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang menjawab salam saya doakan semuanya dipanjangkan umurnya berkah sampai Ramadan berikutnya. Insya Allah yang menjawab salam saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang luas, serta keluarga sakinah mawaddah, anak soleh solehah. Dan terlebih penting saya doakan yang menjawab salam saya doakan agar utangnya cepat lunas. Dan yang menjawab salam saya doakan tidak ketemu yang punya utang. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa'ada man atwa'ahu bidaris salam wa qabila man aswahu iza taba an irtikabil atham wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injasil maram. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadan allazi tanhallu bil qurab wa tanfarju bil qurab wa tuqada bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawatim wa yustasqal gaman bi wajhihil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum lak. Ayuhal hadirun wal hadirat wal mustami'una wal mustami'at was-swa'imina was-swa'imat, jamaah subuh fi rahimakumullah. Ya insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tiada kata yang paling afdal dan paling indah yang sepantasnya kita ucapkan selaku hamba yang beriman selain daripada ucapan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terhitung, yang dimana sampai saat sekarang ini alhamdulillah masih tetap memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama. Lebih daripada itu kita patut bersyukur sebab dalam perjalanan hidup yang sangat serba singkat ini alhamdulillah kita masih tergolong ke dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Dan setidaknya saat ini meluangkan waktu kita meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita menuju aktivitas ukhrawi kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan sekaligus menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari ke-21 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan menerima segala amal Ramadan kita dan di luar Ramadan, dan mengampuni segala salah, dosa dan hilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kedatangan beliau di permukaan bumi ini tak lain dan tak bukan dalam rangka membentangkan permadani kebenaran dan sekaligus menggulung tikar-tikar kebatilan di atas panji Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya semua di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudariku kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bergulir dan perjalanan waktu terus berjalan. Dari detik ke menit menjadi jam, dari jam menjadi hari,
dari hari menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun. Akhirnya sampailah kita lagi pada Ramadan 1446 Hijriah. Masih belum terlupakan di ingatan kita betapa indahnya kebersamaan kita pada Ramadan 1445 Hijriah bersama dengan sanak keluarga kita masing-masing. Tapi ada yang telah mendahului kita. Kita kirimkan semua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isikan Al-Fakir mengangkat satu topik ceramah subuh ini adalah dengan meraih derajat takwa melahirkan hamba Allah yang istiqomah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tujuan dan hakikat Allah mewajibkannya kita puasa ini adalah dalam rangka membentuk manusia-manusia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan takwa ini harus dibarengi dengan istiqamah. Tidak ada apa artinya iman kalau tidak ada istiqamah. Masih banyak saudara-saudara kita yang percaya adanya Allah dan Rasulnya, tapi hanya sebatas sampai lisannya. Tetapi manifestasi dan realisasi pada iman dan takwa ini, itulah yang berat dalam istiqamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan dua-duanya ayat yang menunjang tentang istiqamah, takwa dan istiqamah ini semuanya menjanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surah yang sering dibaca oleh para muballigh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang beriman, Allah memanggil lagi secara spesifikasi, secara khusus kepada orang-orang yang beriman untuk mengambil bagian melaksanakan puasa Ramadan ini sebagaimana umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa Ramadan. Tujuannya adalah lanjutan ayat Allah, la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Di sini oleh ulama ahli tafsir menjelaskan, menggarisbawahi kalimat la'alla di sini. La'alla di situ adalah dengan memakai pendekatan cabang dari bahasa Arab ilmu balaghah. La'alla di sini ayat tamanni adalah pengharapan agar supaya kau umat Muhammad mendapatkan takwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai ayatnya langsung setelah melaksanakan puasa Ramadan langsung mendapatkan derajat takwa? Tapi Allah memakai la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Karena yang menentukan berhasilnya atau tidaknya derajat takwa yang kita raih di dalam bulan yang penuh mulia ini, bulan penuh berkah ini, bulan penuh ampunan ini adalah 12 bulan ke depan. Setelah start dari bulan Syawal sampai bulan Ramadan lagi, disitulah Allah menilainya. Itulah nilainya, namanya istiqomah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di sini adalah sebagian ulama menjelaskan sikap teguh pendirian dan konsisten dalam melakukan kebaikan, membela kebenaran dan mempertahankan keimanan. Istiqomah terdapat 3 di kalangan ahli tafsir. Istiqamah di atas tauhid, itulah ittikadum bil qalbi. Istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah keistiqomahan.
Ketiga adalah istiqomah dalam ikhlas di atas dalam beragama dan beramal hingga maut menjemput kita. Sehingga itulah dikatakan, difirmankan Allah dalam Al-Quran, orang-orang istiqomah itu balasannya adalah surga. Sebagaimana surah Fussilat dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten dan teguh pendirian, sabar ulet melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan melibatkan malaikatnya kapan dimanapun saja berada. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat pada dirinya. Apakah waktu sakratul maut, apakah waktu di dalam kubur, apakah waktu di hari kemudian nanti. Allah tahafu wa la tahzanu, lalu disampaikan jangan takut, bersedih dan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan Allah gembirakan surga di hadapannya. Allati kuntum tu'adun, dan pasti Allah menepati janjinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga dengan mendapatnya predikat takwa kita ini, insya Allah semuanya kita harapkan begitu. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhir min lailati Ramadan baqatis samawati wal ardh wal malaikati ajma'in." Apabila nanti bulan terakhir bulan Ramadan, apakah itu 29, 30 Ramadan, sama saja. Yang penting kita ikut pemerintah. Yang salah, yang duluan 3 hari sebelum berlebaran, sudah lebaran lebih duluan. Tidak ada di sini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat takwa ini, imtisalu amrullah wajtinabu nawahihi, adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Tadi 29, 30 Ramadan pasti kita akan tinggalkan. Apakah kita tinggalkan Ramadan atau kita tinggalkan Ramadan? Dan tidak tanggung-tanggung kata Rasulullah, baqatis samawati wal ardh wal malaikati ajma'in. Seluruh langit dan buminya Allah dan seluruh penghuni malaikatnya menangis, bersedih. Lalu bertanya sahabat, apa yang menyebabkan bersedih ya Rasul? Sedangkan malaikat sami'na wa ata'na, hanya mendengarkan dan melaksanakan. Ada malaikat yang sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang takbir terus sampai hari kiamat. Tidak pernah tidak melaksanakan tugasnya, perintahnya. Karena Rasulullah menjawab, yang membuat menangis adalah masih banyak dari umatku yang melewatkan begitu Ramadan berlalu tanpa berarti, hanya saja seperti hari-hari yang biasa. Padahal alhamdulillah kita semua ini termasuklah di dalamnya. Mudah-mudahan kira-kira yang mana pantas menangis, langit bumi malaikat atau kita? Ibu sudah sampai malam 20, sudah menangis atau belum? Sudah. Pasti menangisnya karena belum dapat THR dari suaminya. Tapi mudah-mudahan tidak. Sudah menangis karena takut kepada Allah. Karena bulan Ramadan, kata Rasulullah, rahasianya adalah kenapa menangis langit dan bumi Allah adalah ad-da'awatu mustajabah. Doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Doa yang paling tinggi adalah buahnya takwa tadi. Istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ramadan ini kita bertakwa, tapi nilai-nilai takwa itu direalisasikan, dimanifestasikan setelah Ramadan nanti. Makanya ulama membagi beberapa Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Siyam, bulan berpuasa, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Jamaah, bulan berjamaah, Syahrul Infaq was Sadaqah, bulan bersakat, berinfak dan bersedekah, Syahrul Maghfirah dan bulan ampunan, dan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan.
Setelah nanti Ramadan, diujilah takwa kita. Apa kita mampu pertahankan? Ada lagi menanti kita namanya ibadah-ibadah sunnah. Tak kalah pentingnya dan utamanya dan fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad, untuk mendongkrak nilai kemuliaan kita di hadapan Allah. Kita adalah umat yang terkecil, yang terpendek umurnya, tapi tidak perlu gundah gulana dan bersedih, karena Allah mengangkat derajat kita lewat kemuliaan Ramadan ini. Ada menanti kita malam Lailatul Qadar yang bersungguh-sungguh dari malam pertama sampai akhir Ramadan sudah bakal insya Allah mendapatkan perskop Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Jangankan 10 tahun kita mendapatkan berkah Lailatul Qadar, percikannya berkah Lailatul Qadar 10 tahun saja, bukan 20 tahun, insya Allah 83 kali 10 hampir sama 900 tahun. Apatah lagi kalau sudah melewati itu 15 tahun, 20 tahun, bisa mengalahkan umat-umat terdahulu sampai 1000 tahun umurnya, 950 tahun. Kita cuma 63 tahun kalau Rasulullah 60-70 tahun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita realisasikan, manifestasikan bukti nyata daripada iman, buah iman dan takwa kita tadi adalah istiqomah. Setelah nanti Ramadan, Rasulullah menjamin, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dari umatku suka dan senang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia cinta kepadaku. Man ahabbani, dan siapa cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia bersamaku masuk surga. Hidupkan sunnah Rasul. Ada lagi puasa sunnah Syawal. 1 hari berlebaran haram hukumnya, hari pertama. Hari kedua sampai ke-7 silakan, itu paling utama dan afdal. Tapi orang Bugis Makassar batalaki, berat kita di situ, karena masih banyak tantangan, masih banyak kari ayam, masih banyak paha ayam, tape, lepe-lepe dan seterusnya. Kita juga mau bersilaturahmi dengan keluarga kita. Silakan diselang-selingi, dikasih keringanan sampai 1 bulan. Jangan lupa, ibu bersedia semua ibu? Puasa Syawal? Bapak bersedia? Alhamdulillah. Oh, tidak kedengaran Mbak Ibu karena tidak terbuka pintunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa atbahu sittan Syawal shoma ka yaumid dahri kullihi. Siapa melaksanakan puasa Ramadan lalu dilanjutkan puasa Syawal 6 hari berturut-turut, maka sama dia berpuasa 1 tahun penuh. Setelah itu lanjut lagi puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kata Rasulullah 13, 14, 15, saya mempuasakannya. Karena itu sama pahalanya 1 bulan penuh puasa. Ada lagi Senin Kamis. Senin Kamis, Senin kelahirannya Rasulullah. Hari Kamis diangkatnya seluruh pahala umatku, setiap hari Minggu adalah hari Kamis. Selanjutnya adalah Syahrul Quran. Mari kita berinteraksi terus Al-Quran. Kesempatan bulan ini, bulan Ramadan, diijabah, dikabulkan doa-doa kita. Mari mendoakan anak-anak kita bisa menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran. Karena insya Allah orang yang menjadi ahlu Allah adalah selalu berinteraksi Al-Quran, selalu mau berusaha menghafalnya, membacanya, mentadabburinya. Dia hidup 1 kali 24 jam bersama Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa keluarga dari hambaku menghafal Quran, akan memberikan syafaat 10 orang masuk neraka akan dibelanya. Dan siapa menghafal Quran akan memberikan rezeki, kekayaan di akhirat kepada kedua orang tuanya, tidak sebanding dunia ini setara dunia beserta isinya. Selanjutnya ada namanya Syahrul Jamaah. Setelah nanti kita Ramadan, jamaah tak dijaga. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, laki-laki sudah akil balik harus berjamaah di masjid. Itu sunnat muakkadah, sunnat yang hampir wajib.
Sangat disunnahkan. Pantaslah orang yang menjaga sholat berjamaahnya, kata Nabi. Man shallala salawatil hamsa ma'al jamaah falahu hamsatu asya. Siapa jaga sholat berjamaahnya 5 jawabinannya. La yusibuhu fakrun fi dunia wal akhirah. Tidak miskin dunia akhirat. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu azabul qabri, diangkat asap kubur. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyaminihi, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, jaminan masuk surga. Yamurru ala sirat qal barqil khatib, melewati jembatan seperti kilat halilintar yang menyambar. Panjangnya jembatan 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun datar, 500 tahun turun. Dibawanya api neraka menyala-nyala, ujung-ujungnya surga Allah. Yang ahli berjamaah, bapak-bapak, ibu-ibu umat dari Muhammad melewati jembatan ini, yang tipisnya jembatan seutas rambut dibelah menjadi 7 lebih tipis ini jembatan, dan tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau orang-orang kafir langsung diinjaknya masuk di neraka yang menyala-nyala, apinya 70 kali lipat daripada panasnya apinya dunia. Tapi ahli berjamaah qal barqil khatib, melewati jembatan seperti kilat yang menyambar. Terakhir adalah yudahilullahu ta'ala fil jannah bila hisab wal asab, dimasukkan surga tanpa hisab dan asab. Ahli berjamaah insyaallah tidak dipersulit, karena memang yang pertama diperiksa, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu abdi yaumil qiyamati an shalah, fa in saluhat salat kulli amali wa in fasadat kulli sairu amali. Yang pertama kali di cross check Allah, diperiksa Allah di hari kiamat, bukan pahala puasa, bukan pahala haji, bukan pahala zakat dan sedekah, tapi puasa, pahala salat. Kalau baik ki salat tak saluhat salu kulli amali, ikut semua amal jadi baik. Wa in fasadat kulli sairu amali, tapi kalau rusak salat tak, rusak seluruh amalan tak. Untuk menjaga kualitas salat kita harus dengan berjamaah. Yang selanjutnya adalah dikenal dengan syahrul infak was sadaqah. Mari kita jadikan bulan Ramadan dan setelah Ramadan nanti 12 bulan ke depan kita keluarkan zakat, infak dan sedekah kita. Masih banyak tidak tersadarkan. Menteri Agama mengatakan seandainya terkumpul zakatnya Indonesia mencapai 300 triliun lebih. Kalau sadar zakat umat Islam, maka tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Karena memang zakat ini sangat penting. Alhamdulillah, pernah saya ceramah di Wamena tahun 2013. Ada seorang pengusaha besar, baru terketuk hatinya, dia mengeluarkan zakatnya. Saya sampaikan, banyak saudara kita tidak sadar, membangun rumah miliaran, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, ditempati. Maka itu ibaratnya api yang menyala-nyala. Kalau harga rumah kita 1 miliar sebelum ditempati, keluarkan zakatnya dulu 2,5%, 25 juta. Beli mobil Alphard harganya 1 M lebih, keluarkan dulu zakatnya baru dipakai. Karena kalau tidak dipakai, ibaratnya AC-nya yang keluar itu bukan dingin, tapi api neraka. Tapi kalau sudah dibayar, aman, barakah. Bahkan Allah mengundang lagi lebih banyak. Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bukan hanya sampai 700 kali lipat, mungkin 7 juta, 7 miliar, 7 triliun, tidak ada batasnya. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Wasi'un alim, Allah maha luas lagi maha mengetahuinya. Kos-kosan kita per tahun keluarkanlah pada bulan Ramadan, dikumpulkan berapa penghasilan perdagangan kita, usaha kita dalam Ramadan inilah dikeluarkan, karena pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita, jangan lupa zakat harta dan zakat mal. Zakat kita insya Allah Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuhu. Apa yang kita belanjakan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Bilang susah Ustaz, saya mau bersedekah, tidak ada kasihan uangku. Kalau tidak ada, cukup saja tersenyum. Itu sedekah. Macawa man ibawa sosok. Ketemu tiang listrik, ketemu ketawa. Ketemu dengan kambing kuda ketawa. Itu adalah senyum at-tabassu fi wajhi ayyika sadaqah. Senyum pada saudaramu adalah sedekah. Tetapi hati-hati ki. Harta yang kita diberikan oleh Allah, dua pertanyaannya tidak bisa lepas. Min aina tasabah wa fima anfaqa. Dari mana kau dapatkan sumber hartamu dan kemana kau belanjakan di jalan Allah. Syukur alhamdulillah sumbernya sudah halal dan kita keluarkan di jalan yang terbaik, di jalan Allah. Itulah milik kita, bukan jadi lawan kita di hari kiamat. Yang terakhir adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Mari kita senantiasa menjadi penuntut ilmu di jalan Allah. Tidak ada kata berhenti menuntut ilmu, Pak.
Talabul ilmu minal mahdi lal lahad. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai akhir hayat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan berilmu di antara kita. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi kaum muslimin, laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan warisan terbaik berikan anak kita adalah ilmu pengetahuan. Coba kita renungkan curhatnya seorang mantan presiden kita, Pak Habibie. Ketika ditawari, apa sih kurangnya Pak Habibie, Pak, dari segi materi? Triliunan. Dia bikin pesawat. Pahalanya juga luar biasa. Pesawat Garuda saja dibikin 2 lantai, 451 kloter jamaah haji. Satu jamaah haji orang dapat pahala bonusnya 1 pahala haji. Tapi ketika mau meninggal, dia mengatakan seandainya Allah memberikan 2 pilihan antara ilmu agama dan ilmu membuat menjadi profesor, menjadi bikin pesawat, maka saya pilih ilmu agama. Itulah pentingnya anak kita dibentengi dulu dengan dasar agama. Masukkan di pondok pesantren. Itu usaha dari orang tua. Wulidal maulud alal fitrah. Fa abawahu yahwidani au yunassirani au yumajizani. Setiap anak dilahirkan bagaikan kertas putih, tidak ada nodanya, tidak ada coret-coretannya di hatinya. Yang menjadikan yuhawidani berkarakter Yahudi, Majusi dan Nasrani. Walaupun dia beriman, tapi kalau masuk di dunia kerja tidak akan neko-neko dan macam-macam. Tidak akan ambil haknya orang, tidak akan merampok buatnya negara kalau ada iman, karena sudah mental baja. Kita azankan di telinga kanannya baru lahir seorang suami. Berikan nama terbaik. Awadabahu biair, berikan pendidikan yang terbaik. An rizki illa halalan thayyiba, berikan rezeki yang halal dan baik. Jangan berikan anakmu uang korupsi kau bawa di rumah, tidak ada berkahnya. Itulah yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita menjaga takwa kita, pertahankan takwa lewat istiqamah kita. Istiqamah inilah Allah akan balas kita. Wa absiru bil jannah, diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam. Wallahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu li taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.